Alhamdulillah, pada kesempatan yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk melaksanakan kewajiban dan dilengkapi pula dengan pengajian ayat-ayat Al-Quran atau tafsir Al-Quran Ibnu Katsir. Yang kita bahas pada subuh ini adalah surah Al-Qamar ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawalla 'anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur." Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hikmah yang luar biasa, ajaran yang bermanfaat dibawa oleh utusan-utusan Allah. Tetapi ketika Rasul Allah menyampaikan ajaran-ajaran yang penuh hikmah itu tidak bermanfaat bagi yang disampaikan. Nabi dan Rasul sudah menyampaikan apa yang diamanahkan kepada mereka, tapi ternyata peringatan-peringatan itu tidak bermanfaat karena memang terdapat sifat manusia yang sifatnya adalah sombong, takabur, sulit untuk menerima kebenaran. Jadi apalagi Nabi bersinggungan atau berhadapan dengan orang-orang Arab yang dalam Al-Quran disebutkan Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab itu lebih dahsyat kekafiran dan kemunafikannya. Oleh karena itu, dakwah yang disampaikan oleh Nabi, oleh para Rasul, dia baik, dia dari Allah, tapi tetap ada yang menolak, ada yang membangkang, ada yang tidak mau menerima. Maka pada ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan arahan kepada Nabi tentang sikap mereka yang menolak. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah daripada mereka. Artinya ketika mereka tidak mau menerima, bukan tugasmu, bukan tugas seorang nabi dan rasul untuk memaksa kaumnya harus menerima apa yang disampaikan. Oleh karena itu ketika Nabi sudah menyampaikan itu tidak bermanfaat, berpalinglah. Kenapa berpaling? Karena tugasmu sudah selesai. Maka tunggulah hari yauma yadda'ud da'i ila syai'in nukur. Pada hari nanti ada yang menyeru. Yang menyeru tadi menyeru ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang diingkari. Artinya nanti ada masanya mereka akan dipanggil, diseru, dan mereka tidak bisa lagi menolak seruan itu. Maka ahli tafsir mengatakan bahwa syai'in nukur, sesuatu yang mereka ingkari ini adalah hari hisab atau hari pembalasan atau hari kebangkitan. Jadi pada waktu hidup di dunia mereka mengingkari adanya kebangkitan, mereka mengingkari adanya hisab, mereka mengingkari adanya pembalasan. Artinya kalau mereka menolak hari ini, maka tengoklah nanti ada hisabnya.
Ada harinya, ada perhitungannya, dan ada pembalasannya. Jadi ini pelajaran bagi kita, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengajak kita kepada kebenaran. Kalau dia mengajak kepada kebenaran itu benar, maka ikutilah. Kenapa? Karena ketika dia menyampaikan, yang mengajak tadi menyampaikan, dan yang disampaikan itu benar, maka wajib kita ikuti. Dan ketika kita tidak mengikuti ajakan kebenarannya, maka kita akan dihisab pada hari kiamat. Begitu juga ini pelajaran bagi pendakwah, bagi yang mengajak. Bila sudah mengajak kepada kebenaran, jangan memaksakan orang untuk ikut. Tugasnya hanyalah menyampaikan. Maka dalam Al-Quran dikatakan ya, pada ayat yang lain, in alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Urusan mengubah hati seseorang, urusan mengubah sikap seseorang, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sudah disampaikan, ditolak, diterima, itu bukan urusanmu. Nah, tetapi ketika mereka yang disampaikan menolak, maka nanti ada saatnya mereka akan dihisab. Ya. Maka bagi para pendakwah, terutama bagi saya sendiri, ya, dan bagi yang lain, dikatakan dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka dikhitab oleh orang-orang yang jahil, qalu salama, mereka mengatakan salama, selamat. Artinya mereka sudah menyampaikan, lalu yang disampaikan ditolak, maka tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, yang ada hanyalah salama, damai. Nah, artinya apa? Bisa jadi penolakan orang-orang yang diajak itu adalah nasihat bagi yang mengajak. Maka saya misalnya ditolak oleh orang-orang yang saya ajak, itu nasihat bagi saya. Ya, nasihat dari Allah. Apakah saya sudah benar dalam berdakwah? Apakah niat saya benar? Apakah yang saya sampaikan benar? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Itu maka dalam ayat itu disampaikan ayatnya wa idza khataba. Jadi dalam bahasa Arab ini binanya lil musyarakah, artinya sudah ada pembicaraan dan ternyata orang-orang jahil itu menolak. Maka orang yang menyampaikan tadi harus sadar dengan mengatakan salama, ya, dah selamat, damai. Kenapa? Karena semuanya tidak sampai di sini. Nanti masih ada kelanjutannya, yaitu pada hari kiamat. Jadi yang mereka ingkari itu adalah hari kebangkitan, hari dihisab, dan hari dibalas. Artinya kalau sudah disampaikan, mereka tidak mau menerima kebenaran itu, berarti mereka mengingkari hari pembalasan. Mereka mengingkari hari kebangkitan, bahwa yang ada hanyalah dunia ini. Nah, jadi tanda kalau hati mereka itu keras. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Gambaran hari yang mereka ingkari itu khusy'an absaruhum. Khusy'an tertunduk, absaruhum pandangan mereka. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Mereka keluar dari kuburan, al-ajdas, kuburan,
ka'annahum jaradum muntashir, seakan-akan mereka belalang-belalang yang berterbangan, kocar kacir, tidak tentu arah, bingung ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Di saat itu orang-orang yang mati, orang-orang yang hancur, hidup lagi, bangun lagi, tetapi mereka dibangkit dalam keadaan bingung, maka diperumpamakan seperti belalang yang bertebaran. Ya, kalau kita lihat laron itu dia cari cahaya, dia cari terang. Nah, jadi Allah menciptakan itu bukan tidak ada manfaat, itu pelajaran bagi kita bahwa mereka ini sibuk mencari cahaya, mencari penerang, berkerumun di situ. Mereka dapat cahaya, dapat lampu, ternyata lampu tadi tidaklah menyelamatkan mereka, malah mereka bisa mati di dekat lampu itu. Lampu itu panas, lampu itu berbahaya bagi mereka. Itu gambaran manusia akan seperti itu pada hari dibangkit dan dihisab. Muhti'ina ila da', Allah mengatakan mereka bersegera ila da', kepada orang yang menyeru. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir, berkata orang-orang kafir, hadza yaumun asir, ini adalah hari yang sulit. Kenapa hari yang sulit? Karena ada huru haranya, karena ada panas terik matahari yang dekat. Kenapa sulit? Karena seorang yang dibangkit terbayang begitu sedikit amal ibadahnya, begitu banyak dosanya, begitu banyak tanggung jawabnya. Nah, ya. Jadi orang-orang kafir terutama mengatakan itu hari yang sulit. Nah, kita dengan keimanan, dengan keyakinan akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tentu keyakinan ini ada dasarnya. Mana dasarnya? Iman kita kepada Allah. Yang kedua, amal ibadah yang kita lakukan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Amal ibadah yang kita lakukan itu selama kita hidup itu adalah cahaya. Itu merupakan pupuk yang menyuburkan keyakinan keimanan kita dalam hati kita, hingga itu salah satu yang membuat kita tenang, bahagia, dan insya Allah meyakini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak taat, orang yang tidak ibadah, hatinya ini dibelenggu dengan rasa was-was, rasa tidak tenang. Bagaimana aku nih? Bagaimana nasib aku nih? Tetapi di sisi lain juga dia terhalang untuk melaksanakan ibadah, taat kepada Allah, karena ada bercak atau tutup di hati mereka. Nah, ini sudah sunnatullah. Kalau kita kaji sejarah, Fir'aun itu sebenarnya mengakui Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Fir'aun itu merasa Nabi Musa itu benar, Nabi Musa itu punya Tuhan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, qala Fir'aunu ya Haman ibnili sarhal la'alli ablughul asbab. Pada ayat yang lain, la'alli attali'u ila Musa, ila ilahi Musa. Wahai Haman, bangunkan aku bangunan tinggi, menara, agar aku bisa melihat Tuhan Musa. Berarti menurut ayat ini, Fir'aun meyakini, membenarkan
ada Tuhan selain dia, yaitu Tuhan Nabi Musa. Bahkan ketika dia digargar, dicabut nyawa, dipisahkan ruhnya, sudah sampai ke tenggorokan, dia mengatakan, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, Tuhan Nabi Musa. Artinya Nabi Fir'aun percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dalam hati kecilnya ada keimanan, dalam hati kecilnya menerima, tetapi dia ditutupi oleh perilakunya. Artinya apa? Dia takut, kalau saya beriman martabat saya jatuh, kalau saya beriman kerajaan saya runtuh, kalau saya percaya dengan Tuhan Nabi Musa, maka saya pun tidak diagungkan dan tidak dihormati oleh pengikut saya lagi. Ini adalah hal yang menutup seseorang untuk menerima kebenaran. Maka dengan ayat ini kita diajarkan oleh Allah untuk selalu siap menerima kebenaran, walaupun dari orang yang rendah, yang di bawah daripada kita. Kalau seandainya itu memang kebenaran, kalau memang itu adalah sesuatu yang benar, maka terimalah, ya. Walaupun dari orang yang lebih rendah, lebih kecil secara dunia, derajatnya lebih rendah daripada kita. Jangan sampai kita menjadi mutakabbir, dari orang yang di atas kita tidak mau menerima kebenaran, apalagi yang di bawah kita, ya. Ini sedikit daripada sifat-sifat Fir'aun, tidak mau menerima kebenaran. Kazzabat qablahum qaumu Nuhin fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu perumpamaan. Zaman dahulu ada kaum Nabi Nuh, mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka didakwahi oleh Nabi Nuh, mereka menyembah Lata, mereka menyembah Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama berhala yang dibuat pada zaman Nabi Nuh oleh kaum Nabi Nuh. Ketika mereka menyembah berhala tersebut, datang utusan Allah Nabi Nuh untuk membenarkan yang mereka lakukan. Mereka ini salah. Memang yang mereka sembah itu patung-patung atas nama orang-orang saleh, nama-nama orang-orang yang dekat dengan Allah. Tetapi ketika mereka menggunakan berhala, menggunakan patung, mereka berdoa atas nama berhala, atas nama orang saleh tersebut. Allahnya jadi hilang, sehingga mereka termasuk orang yang menyekutukan Allah. Diutus oleh Allah Nabi Nuh untuk memperingatkan apa yang mereka buat itu salah, tidak benar. Maka mereka pun mengatakan waqalu majnunun wazdujir. Mereka tidak percaya, mereka mendustakan, dan mereka mengatakan Nabi Nuh itu gila. Nabi Nuh itu sudah terserang penyakit gila, dan Nabi Nuh ini juga tercegah, ya, karena dia gila, dia tidak diperkenankan untuk menyampaikan kebenaran, tidak diperkenankan untuk berceramah. Kalau sekarang ini, ya, dibuli, dikatakan gila,
dikatakan salah. Kalau bahasa sekarang ini dikatakan radikal. Ya, padahal ustadz ini menyampaikan kebenaran. Ustadz ini berbicara atas nama agama. Ustadz ini berbicara dengan hukum yang sebenarnya, tetapi disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sehingga ustadz tadi dengan isu zaman sekarang disebut radikal. Ya memang ada sebagian ustadz-ustadz yang menyampaikan itu dengan cara yang salah. Ya, misalnya menghina, menyebut orangnya langsung, menyebut kafir. Pokoknya dengan cara yang keras yang tidak dibenarkan dalam berdakwah. Maka berdakwah itu ada namanya pembahasannya, psikologinya bagaimana, manajemennya bagaimana, strateginya, ya, bagaimana modelnya, ya. Tidak serta merta karena bisa berbicara, digunakan kesempatan berbicara itu seharusnya tujuannya untuk mengajak, tetapi untuk mengejek. Seharusnya digunakan untuk merangkul, tapi digunakan untuk memukul. Artinya menyerang orang. Ya. Jadi ini bukanlah lagi khitohnya, garisnya berdakwah, tetapi ini namanya untuk memprovokasi. Jadi ada yang menuduh radikal, mungkin dilihat dulu apakah benar dianggap radikal. Lihat-lihat dulu. Kalau radikal karena tidak sesuai dengan yang membuat peraturan, nah itu berarti ulama atau pendakwah yang dizolimi dikatakan radikal, padahal dia tidak radikal, dia mengatakan yang sebenarnya. Ya, jadi lihat dulu. Dan juga memang tidak boleh dakwah itu selamanya harus adem. Memang ada nahi mungkarnya. Ini saya berbicara dengan mazhab tawassut, artinya pertengahan, Islam moderat. Artinya memang dakwah kita ini mengajak kepada kebenaran dengan cara yang lemah lembut dan santun, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus tegas apabila ada kemungkaran yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini kalau diam kemungkaran karena takut, nanti kalau aku berceramah nanti kena panggil pemerintah, kena panggil polisi. Ini takut berarti, menakut berarti takut untuk menyampaikan kebenaran. Padahal Nabi sudah mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Ya. Jadi ini ayat-ayat tentang mengajak orang, dan memang mengajak ini siapapun bisa. Karena ketika kita mengajak, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang diamalkannya. Jadi mengajak teman kita untuk ke masjid, sholat subuh, dengarkan ceramah, kita dapat pahala. Ini berdakwah dalam ruang lingkup yang kecil. Kalau dalam ruang lingkup yang besar, tentu berdiri di depan, menyampaikan agama, mengajak, mempengaruhi orang untuk kebenaran, maka ruangnya lebih luas, dan tentunya resiko dan tanggung jawab yang dihadapi juga lebih besar. Ini sesuai dengan kapasitas. Bila ingin dapat pahala yang lebih besar, tentu yang dihadapi tantangannya juga lebih besar. Ya, ini sudah sunnatullah. Maka Nabi Nuh, Nabi yang berdakwah begitu lama, 950 tahun, ternyata diejek dengan ejekan gila, ditolak oleh kaumnya. Maka Nabi Nuh ketika berdoa pada Rabbahu anni maghlubum fantasir,
Ketika Nabi Nuh berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku maghlub, dikalahkan, fantasir, maka tolonglah. Nah, jadi ketika Nabi Nuh berdoa dalam surah yang lain, Allah katakan doa Nabi Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan lagi ada orang-orang kafir yang mendiami bumi ini. Berarti Nabi Nuh berdoa, semoga orang kafir ini musnah, semoga orang kafir ini dimatikan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Nah, jadi Nabi Nuh berdoa seperti demikian karena tidak ada lagi harapan mereka untuk beriman. 950 tahun dah berdoa tuh, mengajak berdakwah 950 tahun untuk kebenaran, yang ikut cuma 40 pasang atau 80 orang, yang sisanya itu ngejek gila, ngejek ini dan sebagainya. Maka tidak ada harapan lagi. Nabi Nuh pun berdoa, jangan engkau sisakan lagi orang-orang kafir di muka bumi ini ya Allah. Nah, ya, jadi doanya pun tidak salah. Nah, cuma tidak sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika ditolak, ketika kaumnya tidak beriman, maka Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya, itu kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad dalam hal kelembutan hatinya, karena Nabi mewarisi sifat Allah Raufur Rahim, ya, sabaqat ghadabi rahmati, rahmat kasih sayangku mendahului kemarahanku. Sabaqat rahmati ghadabi, artinya memang Allah itu murka, tetapi kemurkaan Allah dikalahkan oleh rasa cinta, rasa kasih sayang kepada makhluknya yang begitu besar. Begitu juga Nabi, kalau diturutkan mungkin ingin berdoa seperti Nabi Nuh, karena Nabi diusir, mau dibunuh, ya, dikurung dan sebagainya, tetapi dengan kelembutan hati beliau berdoa, minta ampunkan untuk kaumku yang telah menzalimi dan telah menolak ajakanku, sudah mau membunuhku dan sebagainya. Tidak didoakan kehancuran seperti yang didoakan oleh Nabi Nuh. Nah, jadi karakternya beda-beda karena berhadapan dengan kaum yang berbeda juga. Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir. Ini adalah bentuk Allah mengabulkan doa daripada Nabi Nuh, ya, karena Nabi Nuh minta dimusnahkan kaumnya, maka prosesnya pun mulai. Maka kita lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang. Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir. Saya rasa ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.